Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Rifdah Buya dan hari ini materi yang akan dibahas adalah materi untuk praktikum sistem pencernaan dan metabolisme. Jadi di materi ini kita akan ngebahas dari awal proses makanan masuk ke mulut sampai nanti dia keluar dalam bentuk feses lewat proses defekasi atau buang air besar. Nah, sistem pencernaan sendiri itu penting karena makanan yang kita makan biasanya masih dalam bentuk molekul-molekul besar atau kompleks. Contohnya kayak karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi di sistem pencernaan, makanan tadi akan diterima, lalu diubah ke bentuk yang lebih kecil atau sederhana, sehingga kandungan gizi dan nutrisi yang memang diperlukan tubuh kita bisa disebarkan lewat sirkulasi tubuh. Lalu sisa yang tidak dibutuhkan akan dibuang. Organ pencernaan dan fungsinya. Untuk organ pencernaan itu bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Ada organ pencernaan atau saluran pencernaan dan juga organ aksesoris. Untuk organ pencernaan ini adalah organ-organ yang akan langsung dilewati oleh makanan yang kita konsumsi dan berperan besar dalam proses pencernaan. Sedangkan organ-organ aksesoris adalah organ-organ tambahan. Dia tidak langsung dilewati oleh makanan kita, tapi juga punya peranan dalam proses pencernaan. Untuk organ pencernaan itu meliputi mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Sedangkan organ aksesoris itu meliputi hepar atau hati, kantung empedu, dan juga pankreas. Sistem pencernaan itu akan melakukan 4 fungsinya, yaitu motilitas, sekresi, digesti, dan absorpsi. Pertama adalah motilitas. Motilitas itu adalah gerakan yang akan dilakukan oleh otot-otot polos di saluran pencernaan untuk menggerakkan makanan yang masuk. Ada gerakan propulsif atau peristaltik dan juga gerakan segmentasi. Kalau gerakan propulsif ini adalah gerakan yang akan mendorong bolus atau makanan yang dicerna sehingga bolus itu bisa sampai ke tiap-tiap organ pencernaan sampai nanti dia dikeluarkan lewat anus. Sedangkan gerakan segmentasi itu adalah gerakan mencampurkan bolus dan enzim-enzim di saluran pencernaan. Yang kedua adalah sekresi. Sekresi itu adalah proses pelepasan cairan dan zat kimia ke lumen saluran pencernaan. Nah, di tabel slide ini sudah dirincikan apa saja yang akan disekresikan oleh tiap-tiap organ pencernaan. Lalu ada digesti. Digesti ini adalah proses pemecahan zat makanan menjadi molekul nutrisi yang lebih kecil dan sederhana. Jadi dia terbagi menjadi pemecahan mekanis dan juga pemecahan kimiawi. Kalau pemecahan mekanis, dia akan memperkecil ukuran partikel makanan lewat proses menggigit, mengunyah, menggiling, dan emulsifikasi. Sedangkan pemecahan kimiawi, dia akan memutus ikatan kimia molekul makanan dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Dan yang terakhir itu absorpsi. Absorpsi ini adalah proses pemindahan atau memindahkan hasil akhir dari proses digesti tadi dari lumen saluran pencernaan ke dalam aliran darah atau sistem limfe. Biar apa? Biar bisa didistribusikan ke seluruh tubuh kita untuk keperluan tubuh kita seperti energi, pertumbuhan, dan juga perbaikan sel. Pengaturan sistem pencernaan itu dikendalikan oleh 5 komponen utama. Pertama, itu fungsi otonom otot polos. Jadi, otot polos saluran cerna itu punya kemampuan untuk berkontraksi secara otomatis atau secara mandiri karena ada sel yang namanya sel interstisial kajal yang bisa menghasilkan basic electrical rhythm atau gelombang lambat. Nah, gelombang ini akan jadi dasar aktivitas listrik saluran cerna dan memungkinkan terjadinya gerakan peristaltik serta pencampuran makanan. Yang kedua adalah plexus saraf intrinsik atau sistem saraf enterik. Jadi sistem saraf enterik ini adalah sistem saraf yang hanya ada di dalam dinding saluran pencernaan. Nah, sistem saraf enterik ini terdiri atas 2 plexus. Ada plexus Auerbach dan juga plexus Meissner. Untuk plexus Auerbach, dia yang akan berfungsi mengatur motilitas dan kekuatan kontraksi otot polos. Sedangkan plexus Meissner, dia akan mengatur sekresi kelenjar, absorpsi, dan juga aliran darah mukosa. Yang ketiga adalah saraf ekstrinsik. Kerja dari plexus saraf intrinsik tadi itu dipengaruhi juga sama saraf ekstrinsik yang berasal dari sistem saraf otonom. Nah, di sistem pencernaan, sistem saraf otonom yang lebih dominan adalah sistem saraf parasimpatis. Jadi dengan aktifnya saraf parasimpatis, dia akan meningkatkan aktivitas pencernaan kayak motilitas, sekresi enzim, dan juga aliran darah di saluran pencernaan. Makanya ada sebutan rest and digest. Sebaliknya, saraf simpatis malah menghambat aktivitas pencernaan.
pencernaan. Selanjutnya adalah hormon pencernaan. Jadi selain sistem saraf, hormon-hormon juga punya peranan besar. Beberapa hormon kayak gastrin, sekretin, kolesistokinin atau CCK, dia ini bekerja mengordinasikan proses pencernaan sesuai jenis makanan yang masuk. Dan yang kelima adalah reseptor sensorik. Reseptor kayak mechanoreseptor yang ngedeteksi peregangan dinding saluran cerna, lalu kemoreseptor yang ngedeteksi perubahan komposisi kimia seperti asam, lemak, dan juga protein, dan osmoreseptor yang ngedeteksi perubahan osmolaritas di isi lumen pencernaan. Nah, informasi dari reseptor-reseptor ini akan memicu refleks pencernaan. Kita akan mulai membahas tentang proses pencernaan di tiap-tiap organnya. Pertama di rongga mulut. Rongga mulut ini akan menjadi tempat pertama proses pencernaan dimulai. Jadi pencernaan mekanis yang terjadi di rongga mulut ini melalui proses yang namanya mastikasi atau mengunyah. Mastikasi yang berisi gerakan membuka dan juga menutup mulut ini fungsinya itu untuk memperkecil ukuran makanan sehingga luas permukaannya itu meningkat dan lebih mudah dicerna pada tahap selanjutnya. Proses mastikasi atau mengunyah ini tuh ngelibatin kerjasama antara gigi, lidah, otot mastikasi, dan juga sendi temporomandibular. Untuk gigi sendiri, tiap bentuknya itu punya fungsi yang beda-beda. Ada gigi yang fungsinya untuk memotong makanan, ada yang fungsinya untuk merobek makanan, dan juga ada yang berfungsi untuk ngehancurin sampai menggiling makanan biar jadi partikel yang lebih halus. Nah, untuk lidah, dia tuh ngebantu memindahkan makanan di dalam mulut, lalu mencampurkan dengan saliva, membentuk bolus, dan ngedorong bolus ke arah faring ketika proses menelan itu dimulai. Nah, pembukaan dan penutupan mulut itu ngelibatin gerakan kondilus mandibula pada sendi temporomandibular. Jadi ketika kita membuka mulut, terjadi rotasi kondilus yang kemudian diikuti sama translasi ke arah anterior. Sebaliknya kalau kita nutup mulut, kondilus akan kembali ke posisi semula melalui gerakan translasi dan juga rotasi. Nah, aktivitas mengunyah atau mastikasi ini sebagian itu dikendalikan secara refleks oleh batang otak kita. Biar gerakan membuka dan menutup rahang itu dapat berlangsung secara ritmis hingga makanan cukup halus dan siap menjadi bolus yang siap untuk ditelan. Selanjutnya masih di rongga mulut. Jadi di rongga mulut itu terjadi pencernaan mekanis dan juga pencernaan kimiawi dalam satu waktu. Untuk pencernaan kimiawi ini akan dimulai dengan sekresi saliva yang akan dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar saliva kayak kelenjar parotis, submandibularis, dan juga sublingualis. Saliva sendiri mengandung beberapa komponen penting kayak enzim amilase, mukus, dan juga lisozim. Untuk amilase, dia memulai pencernaan karbohidrat dengan menguraikan pati menjadi molekul yang lebih sederhana kayak maltosa dan juga dextrin. Untuk mukus, dia fungsinya untuk melumasi makanan sehingga mudah dibentuk menjadi bolus dan mudah untuk ditelan. Sedangkan lisozim perannya untuk pertahanan awal. Dia akan ngehambat pertumbuhan bakteri di rongga mulut. Nah, selain itu, saliva juga ngebantu melarutkan zat makanan sehingga dapat dikenali oleh reseptor pengecap dan mempertahankan kelembapan dari mukosa mulut kita. Lalu untuk sekresi saliva sendiri itu dikendalikan oleh pusat saliva di medula oblongata melalui sistem saraf otonom dengan sistem parasimpatis sebagai pengatur utamanya. Untuk produksi saliva ini terjadi lewat dua refleks ya. Ada refleks sederhana dan refleks didapat. Untuk refleks sederhana ini terjadi ketika kita memakan sesuatu, ketika makanan udah ada di dalam rongga mulut kita. Jadi makanan menyentuh reseptor mekanik dan kemoreseptor di rongga mulut dan rangsangan-rangsangan ini akan dikirim ke pusat saliva di medula, kemudian diteruskan ke kelenjar ludah sehingga produksi saliva akan meningkat. Sedangkan refleks didapat itu ketika kita ngiler nonton mukbang siang hari pas puasa di bulan Ramadan. Karena refleks didapat ini, dia itu adalah produksi saliva yang dipicu oleh aktivitas korteks cerebri hanya dengan aktivitas kayak melihat, mencium, atau bahkan memikirin makanan. Ya, kayak kita ngelihat mukbang, mencium aroma mie instan, atau bahkan memikirkan makanan yang kita udah pengenin banget dari lama. Jadi impuls dari korteks itu akan merangsang pusat saliva dan meningkatkan sekresi ludah meskipun makanan tuh belum masuk ke rongga mulut kita. Nah, dalam pengaturan saliva ini, aktivasi parasimpatis itu ngasilin saliva yang lebih encer dan lebih banyak. Jadi kalau parasimpatis yang aktif, proses pencernaan dan penelanan itu lebih optimal. Selanjutnya adalah proses deglutinasi. Deglutinasi atau menelan adalah proses pemindahan bolus makanan dari rongga mulut ke lambung. Walaupun kita merasa deglutinasi adalah proses yang sangat sederhana dan hanya memakan waktu beberapa detik dan merupakan proses alami yang kita lakukan, ternyata deglutinasi adalah hal yang sangat kompleks karena dia melibatkan kerjasama antara otot, saraf, dan pusat menelan di batang otak kita agar makanan itu dapat masuk ke saluran pencernaan dengan aman tanpa masuk atau nyasar ke saluran pernapasan. Untuk deglutinasi sendiri dibagi menjadi 3 fase. Dia ada fase oral, fase orofaring, dan juga fase esofageal. Pertama, fase oral. Fase oral ini adalah fase menelan yang bisa kita sadari karena di bawah kendali sadar kita. Di fase ini, lidah itu akan mendorong bolus makanan ke bagian belakang rongga mulut untuk menuju ke orofaring. Nah, setelah bolus mencapai faring, reseptor di daerah faring itu akan terangsang dan mengaktifkan pusat menelan
di batang otak, sehingga fase berikutnya bisa berlangsung dan dilakukan secara otomatis atau refleks. Oke, masuk ke fase orofaring. Fase ini selain berfungsi untuk memindahkan bolus dari faring ke esofagus, dia juga memastikan agar bolus benar-benar masuk ke saluran pencernaan dan melindungi saluran nafas. Jadi saat fase ini dimulai, palatum mole dan uvula akan terangkat untuk menutup nasofaring, sehingga makanan nggak masuk ke rongga hidung. Nah, pada saat yang sama, laring akan bergerak ke atas dan ke depan, glotis bakal menutup, serta epiglotis akan melipat menutupi jalan masuk ke trakea. Mekanisme inilah yang akan mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Selain itu, terjadi juga penghentian napas sesaat yang disebut dengan deglutition apnea. Setelah dipastikan saluran pernapasan sudah aman, otot-otot faring akan berkontraksi secara berurutan untuk mendorong bolus menuju ke esofagus. Sementara sphincter esofagus superior akan berelaksasi agar bolus dapat masuk ke dalam esofagus. Masuk ke fase selanjutnya yaitu fase esofagel. Fase ini ketika bolus sudah ada di esofagus. Jadi fase ini makanan didorong menuju lambung oleh gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik ini dihasilkan oleh kerjasama antara otot sirkular dan otot longitudinal di dinding esofagus. Untuk gerakan peristaltik ini terbagi menjadi peristaltik primer dan juga peristaltik sekunder. Untuk peristaltik primer adalah peristaltik yang memang menjadi bagian dari proses deglutinasi. Sedangkan peristaltik sekunder ini terjadi apabila masih ada sisa makanan yang tertinggal di esofagus. Nah, di ujung bawah esofagus itu ada struktur yang namanya sphincter esophagus inferior. Dia fungsinya untuk mencegah isi lambung naik kembali ke esofagus. Nah, saat bolus sudah siap masuk ke lambung, sphincter ini akan berelaksasi biar bolus bisa masuk ke lambung. Kemudian nanti ketika bolus sudah masuk ke lambung, dia akan kembali berkontraksi. Kenapa mekanisme ini terjadi? Karena jika fungsi sphincter ini tuh terganggu, asam lambung yang pH-nya sangat asam itu bisa naik lagi ke esofagus dan nyebabin yang namanya gastroesophageal reflux disease atau GERD. Dan apabila hal ini tidak segera ditangani, maka bisa terjadi komplikasi yang tidak diinginkan ke depannya. Organ selanjutnya adalah lambung. Jadi kita bahas dulu struktur dan fungsinya. Lambung ini adalah organ setelah esofagus yang fungsinya itu sebagai tempat penyimpanan makanan sementara, terus mencampur makanan dengan sekret lambung, dan juga mengatur pengosongan isi lambung sebelum nanti ke usus halus. Nah, lambung itu suasana lingkungannya asam. Nah, lingkungan asamnya ini membantu tubuh kita untuk membunuh mikroorganisme yang masuk bersama makanan yang kita makan. Nah, lambung ini dibagi menjadi beberapa bagian yang mana bagiannya itu punya fungsinya masing-masing. Ada fundus, korpus atau badan, lalu ada antrum dan juga pilorus. Nah, fundus dan korpus itu fungsinya untuk tempat penyimpanan makanan dan lokasi utama sekresi lambung. Nah, bagian ini didominasi sama mukosa oksintik yang fungsinya tuh mengandung kelenjar lambung. Terus untuk antrum, dia fungsinya untuk pencampuran dan penggilingan makanan. Nah, tadi kan setelah makanan dari mulut itu akan menjadi bolus ketika menuju ke esofagus. Nah, setelah sampai ke lambung dan dicerna, bolus nanti akan berubah menjadi kimus. Nah, kalau pilorus nanti berfungsi untuk pengaturan pengosongan lambung. Lalu dapat dilihat pada gambar kalau permukaan lambung itu seperti lipatan-lipatan. Nah, lipatan mukosa ini disebut dengan rugae. Rugae inilah struktur yang memungkinkan lambung bisa meregang ketika makanan yang diterima itu dalam jumlah yang besar. Bagian mukosa lambung itu mengandung yang namanya sumur gastrik atau gastric pit yang akan bermuara ke kelenjar lambung. Nah, di kelenjar ini ada berbagai jenis sel yang fungsinya itu beda-beda. Apa aja sel yang dihasilkan itu ada di tabel. Ada sel eksokrin dan juga sel endokrin. Untuk sel eksokrinnya itu ada pertama sel mukus. Nah, sel mukus ini bakal menghasilkan mukus basah yang melapisi permukaan lambung dan melindungi mukosa dari kerusakan akibat asam, pepsin, ataupun trauma mekanik. Nah, sel-sel mukus ini juga mengandung bikarbonat yang akan ngebantu mempertahankan pH di sekitar permukaan epitel agar nggak terlalu asam. Lalu selanjutnya sel utama atau chief cell. Chief cell ini akan menghasilkan pepsinogen. Pepsinogen itu bentuk inaktif dari enzim pepsin. Pepsinogen yang bertemu dengan HCl atau asam klorida atau asam lambung akan menjadi pepsin. Dan pepsin inilah yang akan memulai pencernaan protein menjadi peptida yang lebih kecil. Makanya di sini disebutin kalau di lambung itu tempat dimulainya pencernaan protein secara kimiawi. Lalu ada sel parietal. Sel parietal ini akan menghasilkan asam hidroklorida atau HCl atau yang biasa kita sebut dengan asam lambung. Fungsi HCl atau asam lambung inilah yang akan menciptakan suasana atau lingkungan asam di lambung, lalu juga mengaktifkan pepsinogen biar menjadi enzim pepsin, membantu denaturasi protein biar lebih mudah dicerna, dan juga membunuh mikroorganisme yang masuk bareng makanan. Selain itu, sel parietal juga mensekresikan faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini fungsinya untuk membantu absorpsi vitamin B12. Lalu untuk sel endokrin, pertama itu ada sel enterochromaffin-like atau ECL cell. Dia akan menghasilkan histamin yang bakal merangsang sel parietal untuk meningkatkan sekresi HCl atau asam lambung. Sama dengan enterochromaffin-like cell, sel G juga akan merangsang sel parietal untuk meningkatkan sekresi asam lambung atau HCl dengan menghasilkan hormon yang namanya hormon gastrik. Lalu untuk
untuk sel D itu kebalikannya. Dia akan menghasilkan somatostatin yang fungsinya itu ngehambat aktivitas sel G, sel ECL, dan juga sel parietal untuk menghambat atau mengurangi sekresi dari asam lambung. Nah, masih berhubungan sama sekret lambung, jadi sekresi lambung itu diatur lewat 3 fase. Ada fase sefalik, fase gastrik, dan juga fase usus. Yang mana fase-fase ini akan bekerja secara berjalan secara berurutan untuk memastikan agar lambung kita itu menghasilkan sekret lambung dalam jumlah yang sesuai sama kebutuhan pencernaan kita. Nah, fase-fase ini terjadi melibatkan kerjasama antara sistem saraf dan juga hormon pencernaan. Pertama, fase sefalik. Fase ini tuh terjadi sebelum makanan masuk ke dalam lambung. Dan dia dominan dikendalikan sama sistem saraf kita. Jadi rangsangan-rangsangan seperti melihat makanan, mencium, memikirkan, mendengarkan tentang makanan, dan juga mengecap makanan di dalam mulut itu bakal ngeaktifin pusat-pusat saraf di otak kita. Nah, lalu impulsnya nanti diteruskan lewat nervus vagus ke lambung, biar sekresi sekret lambung itu mulai meningkat. Makanya walaupun makanan itu belum masuk ke dalam lambung tuh udah mulai mempersiapkan proses pencernaannya. Nah, sama seperti refleks saliva, fase ini terjadi juga lewat refleks sederhana dan refleks didapat. Kalau refleks sederhana itu didapat ketika makanan sudah ada di dalam mulut kita. Sedangkan refleks didapat itu kayak misalnya kita melihat film atau video mukbang, mencium mie instan, atau kita mikirin makanan yang lagi kita pinginin. Yang kedua itu fase gastrik. Fase gastrik ini ketika makanan masuk ke dalam lambung, dan di fase inilah sekret lambung itu paling banyak dihasilkan. Jadi peregangan dinding lambung akibat adanya bolus makanan yang masuk itu bakal merangsang mekanoreseptor yang bakal mengaktifkan refleks saraf lokal dan refleks vagovagal. Terus protein dan peptida yang ada dalam makanan bakal merangsang sel G untuk menghasilin hormon gastrin. Nah, nanti gastrin dibantu sama nervus vagus dan juga sistem saraf enterik akan ningkatin sekresi asam lambung atau HCl, pepsinogen, dan juga sekret lambung lainnya. Dan di fase gastrik inilah aktivitas sekresi dan motilitas lambung itu meningkat. Yang ketiga itu fase usus. Fase usus itu dimulai ketika thymus mulai memasuki duodenum, salah satu bagian dari usus halus. Efek utama dari fase usus ini adalah ngehambat aktivitas lambung. Jadi ketika duodenum itu nerima thymus yang terlalu asam karena lingkungan lambung itu kan asam, terus juga ngandung banyak lemak, terlalu pekat, atau ukurannya yang nyebabin peregangan dinding usus, itu akan terjadi pelepasan hormon kayak sekretin, kolesistokinin atau CCK, somatostatin, GIP, VIP, yang mana nantinya hormon-hormon ini akan menurunkan sekresi asam lambung dan juga memperlambat pengosongan lambung. Mekanisme ini terjadi untuk memberikan waktu buat usus halus biar bisa melakukan pencernaan dan absorpsi secara optimal, dan juga mencegah duodenum nerima isi lambung yang terlalu banyak. Jadi simpelnya, fase sefalik itu buat nyiapin lambung sebelum makanan masuk ke dalam lambung. Di fase gastrik terjadi peningkatan sekret lambung biar pencernaan makanan itu optimal. Dan fase usus itu fungsinya mengontrol dan juga menghambat aktivitas lambung ketika thymus telah memasuki usus halus. Tadi udah disebutkan bahwa di lambung ada sel-sel yang akan menghasilkan asam hidroklorida atau asam lambung dan juga pepsin yang merupakan hasil atau produk sekresi yang sangat kuat. Nah, bagaimana caranya makanan itu bisa dicerna dan mikroorganisme asing bahkan bisa dibunuh dengan adanya enzim dan juga lingkungannya asam, tapi lambung masih bisa dalam keadaan yang baik-baik aja. Dan ternyata itu karena lambung punya sistem pertahanan yang terdiri atas komponen-komponen yang akan melindungi jaringan lambung. Komponen pertama itu lapisan mukosanya. Nah, di slide sebelumnya kan dijelaskan tentang sel mukus. Nah, sel mukus di permukaan lambung ini akan menghasilkan mukus yang akan melapisi seluruh mukosa. Lapisan mukus ini akan mengandung bikarbonat atau HCO3- yang fungsinya untuk menetralkan ion H+ yang berasal dari lumen lambung. Makanya walaupun pH di lambung itu rendah banget, bisa sekitar 1 atau 2 aja, pH di permukaan sel epitel itu tetap mendekati netral. Yang kedua adalah kecepatan proliferasi sel. Nah, mukosa lambung itu punya kemampuan regenerasi yang sangat cepat. Jadi, sel-sel epitel di lambung itu bakal terus mengalami proliferase atau pergantian biar kerusakan ringan yang terjadi di permukaan mukosa itu bisa segera diperbaiki. Nah, karena mukosa lambung itu akan terus-menerus terpapar sama asam, enzim pencernaan, dan juga gesekan makanan, komponen dari kecepatan proliferasi sel ini penting banget untuk lambung. Lalu komponen ketiga adalah hubungan antar epitel. Nah, lambung itu punya hubungan antar sel epitelnya yang sangat rapat atau disebut dengan tight junction. Jadi dengan adanya tight junction ini, dia akan menjadi penghalang yang akan mencegah ion H+ dan zat-zat berbahaya itu masuk ke ruang antar sel. Jadi kayak asam lambung gitu nggak mudah menembus mukosa dan merusak jaringan yang lebih dalam. Jadi komponen ini tuh penting banget. Kalau misalnya salah satu di antara yang itu terganggu, maka mukosa lambung bisa menjadi lebih rentan untuk cedera. Oke, selanjutnya adalah motilitas di lambung. Aku di awal tadi ada sebutkan kalau motilitas itu adalah gerakan-gerakan dari otot polos di saluran cerna. Jadi kalau motilitas di lambung berarti
gerakan dari otot polos yang ada di lambung. Nah, motilitas ini berfungsi untuk melakukan pencernaan kayak menerima makanan, menyimpan makanan, mencampur makanan dengan sekret-sekret di lambung, dan juga mengatur pengosongannya. Nah, motilitas itu penting untuk memastikan bolus yang ada di lambung itu bisa diproses secara bertahap, dan agar juga usus halus tuh nggak nerima kimus dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu. Hal ini membuat kita bisa makan dalam porsi yang lumayan besar tanpa langsung ngerasa kayak penuh, begah, kenyang, dan gak nyaman dalam waktu yang cepat. Tahap-tahapnya itu ada gastric filling, gastric storage, gastric mixing, dan juga gastric emptying. Tahap pertama itu adalah gastric filling. Jadi ketika bolus dari esofagus itu masuk, bagian fundus dan korpus lambung itu bakal ngalamin yang namanya relaksasi reseptif. Relaksasi reseptif ini ngebuat lambung kita itu bisa mengembang, meregang, dan juga menampung makanan tanpa peningkatan tekanan yang besar. Ini berkaitan sama struktur permukaan lambung yang bentuknya ruge. Makanya kita kadang walaupun makan dalam keadaan porsi yang cukup besar, kita nggak langsung kekenyangan, begah, penuh, atau nggak nyaman di perut dalam waktu yang cepat. Nah, tahap selanjutnya adalah gastric storage. Sesuai namanya, ini adalah tahap penyimpanan makanan. Jadi setelah lambung diisi oleh bolus, dia akan disimpan dulu di bagian fundus dan juga korpus sebelum nanti melakukan proses pencernaan selanjutnya. Kenapa bagian fundus dan korpus bisa menjadi tempat penyimpanan? Karena kontraksi yang terjadi di bagian tersebut lemah. Ke tahap selanjutnya yaitu gastric mixing. Seperti namanya, inilah tahap pencampuran makanan. Jadi gelombang peristaltik yang terjadi di lambung itu arahnya bakal bergerak dari korpus menuju ke antrum dan pilorus. Nah, di antrum terjadilah kontraksi yang sangat kuat. Hal ini ngebuat makanan itu kayak tercampur, teraduk, dan bersatu dengan sekret-sekret lambung kayak HCl atau asam lambung, pepsin, dan juga sekret lainnya. Nah, pas gelombang peristaltik udah nyampe pilorus, bakal ada sedikit kimus yang masuk ke duodenum. Sedangkan sebagian besar atau sisanya akan dipantulkan kembali ke bagian antrum. Nah, gerakan pemantulan ini namanya retropulsi. Fungsinya untuk memperkecil ukuran partikel dari bolus serta mencampurkannya sampai jadi kimus yang halus dan juga homogen. Setelah kimus udah halus dan juga homogen, lanjut ke tahap gastric emptying atau pengosongannya. Jadi kimus yang sudah halus tadi akan sedikit demi sedikit keluar lewat sphincter pilorus menuju ke duodenum, bagian pertama dari usus halus. Nah, proses gastric emptying ini akan dipercepat oleh kemampuan peregangan lambung dan juga hormon gastrin. Tapi misalnya kimus yang menuju ke duodenum itu ternyata terlalu asam, terlalu pekat, terlalu berlemak, terus limbahnya banyak, masih banyak walaupun udah diproses di lambung, maka duodenum bakal ngasih sinyal penghambat lewat refleks yang namanya refleks enterogastrik dan hormon kayak sekretin dan CCK. Mekanisme pengiriman sinyal penghambat ini bakal ngasih waktu untuk usus halus, terutama bagian duodenum, buat mencerna dan juga menyerap nutrien dengan baik. Karena kalau terlalu berlemak, itu bakal memperlambat pengosongan lambung. Nah, selanjutnya di ujung sini ada pertanyaan, what happens when we throw up? Apa sih yang sebenarnya terjadi di organ-organ pencernaan kita ketika kita muntah? Nah, jadi muntah atau emesis itu sendiri adalah refleks protektif yang dilakukan oleh tubuh kita. Jadi ketika ada zat-zat yang dianggap berbahaya untuk organ-organ pencernaan di tubuh kita ini, maka tubuh kita akan melakukan refleks protektif berupa muntah. Nah, untuk refleks ini sendiri itu diatur sama pusat muntah yang ada di bagian medula oblongata. Jadi ketika ada zat yang dianggap berbahaya tadi, lambung dan sphincter esofagus yang bagian bawah itu bakal berelaksasi. Terus akan diikuti dengan diafragma dan otot-otot perut itu bakal berkontraksi dengan kuat. Jadi ketika kontraksi kuat terjadi, tekanan di dalam rongga perut pun bakal meningkat. Nah, tekanan yang meningkat ini bakal mendorong isi lambung itu bisa naik lewat esofagus dan akhirnya keluar lewat mulut kita. Dan terjadilah muntah. Nah, pada saat yang sama, saluran pernapasan itu bakal ditutup sementara untuk mencegah isi lambung itu masuk ke paru-paru. Selesai dengan lambung, selanjutnya kita lanjut ke organ selanjutnya, yaitu usus halus. Di slide ini lebih menekankan peran dari organ-organ aksesoris kayak pankreas dan kandung empedu di sistem pencernaan kita, terutama di bagian duodenum. Karena duodenum jadi tempat pertama yang akan dilewati kimus setelah dari lambung kan. Dan di slide sebelumnya sudah ada aku bilang bahwa ketika kimus dari lambung itu terlalu asam, maka organ aksesoris kayak pankreas dan empedu itu akan membuat kimus menjadi lebih netral agar zat gizi di kimus itu bisa dipecah lagi jadi bentuk yang lebih sederhana dan siap untuk diserap. Jadi yang pertama untuk pankreas. Jadi pankreas ini bakal ngasihin cairan yang mengandung bikarbonat dan juga enzim pencernaan kayak amilase, lipase, tripsin, dan kimotripsin. Kalau bikarbonat, dia fungsinya akan menetralkan kimus yang asam dari lambung sehingga suasana di duodenum tetap netral. Lalu untuk enzim-enzimnya, kalau amilase untuk mencerna karbohidrat, lipase untuk mencerna lemak, tripsin dan kimotripsin untuk mencerna protein. Jadi enzim-enzim ini akan ngebantu memecah makanan jadi molekul yang lebih kecil atau sederhana sehingga bisa diserap oleh
usus halus. Selain pankreas, di sini juga ada empedu. Jadi duodenum itu bakal menerima empedu yang diproduksi oleh hati dan disimpan di kandung empedu. Nah, empedu ini tidak mengandung enzim, tapi dia berfungsi untuk membantu pencernaan lemak lewat proses yang namanya emulsifikasi. Jadi emulsifikasi itu proses pemecahan lemak besar menjadi butiran-butiran yang lebih kecil. Dengan begitu, enzim lipase dari pankreas bisa bekerja lebih efektif lagi. Selain itu, ada juga yang namanya garam empedu. Garam-garam empedu ini bakal membentuk yang namanya misel. Nah, jadi lemak-lemak besar yang udah diubah jadi butiran-butiran kecil lewat proses emulsifikasi tadi akan dibawa sama misel ini ke permukaan usus halus biar bisa diserap. Selanjutnya kita bahas motilitas usus halus dan refleks di usus halus. Untuk motilitas yang terjadi di usus halus, ini ada gerakan segmentasi dan juga gerakan peristaltik. Kalau di usus halus, gerakan segmentasi ini berupa kontraksi yang bakal membuat kimus itu bergerak bolak-balik. Jadi pergerakan bolak-balik ini membuat kimus itu lebih tercampur lagi dengan enzim-enzim pencernaan dan juga ngebuat kimus jadi lebih banyak bersentuhan dengan dinding usus sehingga proses absorpsi atau penyerapan jadi lebih maksimal. Kalau untuk gerakan peristaltiknya, dia adalah gelombang kontraksi yang bakal mendorong kimus secara perlahan untuk menuju ke arah usus besar atau kolon. Ketika kedua gerakan ini bekerja sama, maka gerakan ini akan memastikan kimus tercampur dengan baik dengan enzim pencernaan dan juga terserap oleh usus halus dengan baik, sekaligus dapat terus melanjutkan perjalanan untuk menuju ke usus besar atau kolon, tempat pencernaan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu refleks di usus halus. Untuk refleks di usus halus itu ada dua, ada refleks gastroenterik atau refleks enterogastrik sama aja, dan juga refleks gastroileal. Kalau refleks gastroenterik itu terjadi untuk memperlambat tahap gastric emptying atau pengosongan lambung ketika usus belum siap menerima kimus dalam jumlah banyak. Jadi ketika kimus itu masuk ke duodenum dalam jumlah yang banyak, hal tersebut akan menstimulasi reseptor gang yang ada di usus halus bagian duodenum. Stimulasi tadi akan mengirimkan sinyal untuk meminta aktivitas peristaltik yang ada di lambung itu menurun, sehingga kimus yang masuk ke dalam duodenum itu jumlahnya masih terkontrol. Nah, kalau refleks gastroileal sederhananya ini adalah refleks yang dilakukan bagian ileum untuk mempersiapkan usus halus sebelum kimus dari lambung itu masuk ke dalam usus halus. Dengan cara apa? Jadi dia bakal meningkatkan gerakan ileum saat bolus itu baru masuk ke dalam lambung. Jadi isi-isi dari ileum itu bakal terdorong ke kolon. Jadi akan ada ruangan yang lebih untuk kimus selanjutnya yang masuk ke dalam usus halus. Nah, ini adalah rincian enzim-enzim yang membantu proses pencernaan di usus halus. Selesai dengan pembahasan usus halus, kita lanjutkan ke organ selanjutnya, yaitu usus besar atau kolon. Nah, usus besar sendiri punya fungsi utama berupa menyerap air dan elektrolit, membentuk feses, serta menjadi tempat penyimpanan feses sebelum nanti dikeluarkan lewat proses defekasi atau buang air besar. Pertama kita bahas tentang motilitas yang terjadi di usus besar. Bedanya dengan motilitas yang terjadi di usus halus, motilitas di usus besar itu berfokus sama penyerapan air dan juga pergerakan feses. Jadi gerakan utamanya ada kontraksi Haustra dan juga mass movement. Prinsipnya sebenarnya sama aja, cuma bedanya sangat besar di tujuannya. Kalau kontraksi Haustra, dia itu kontraksi yang bakal mencampur kimus yang masuk ke kolon secara perlahan. Fungsinya biar penyerapan air dan juga elektrolit itu bisa optimal. Nah, selama kontraksi Haustra ini, kimus yang awalnya itu cair, itu akan secara bertahap jadi lebih padat, yang nanti akhirnya akan membentuk feses. Yang kedua itu mass movement. Mass movement ini kontraksi atau gerakan yang akan mendorong feses menuju ke rektum. Mass movement ini dalam sehari terjadi beberapa kali dan berkaitan besar sama refleks yang terjadi di usus besar, yaitu refleks gastrokolik. Jadi pernah nggak sih kalian ngerasa habis makan pasti pengen buang air besar? Atau kalian mungkin punya kenalan yang tiap habis makan pasti buang air besar? Nah, hal itu terjadi karena refleks gastrokolik ini. Jadi ketika bolus masuk ke dalam lambung dan siap dilakukan proses pencernaan, refleks gastrokolik ini akan meningkatkan aktivitas mass movement yang terjadi di usus besar. Jadi ketika mass movement atau gerakan mendorong feses ke rektum ini semakin meningkat, tentunya keinginan buang air besar jadi lebih meningkat juga dong. Makanya hal itu bisa terjadi. Nah, selain itu di usus besar ini juga banyak mengandung flora normal yang banyak banget fungsinya untuk kesehatan organ pencernaan kita. Selain itu gangguan fungsi usus besar juga punya banyak pengaruh ke pola buang air besar kita. Misalnya motilitas usus besar itu terjadi sangat cepat, maka proses penyerapan air jadi nggak sempat dan tidak efektif. Alhasil terjadilah diare. Dan sebaliknya, apabila motilitas terlalu lambat, akan terlalu banyak air yang diserap sehingga feses jadi keras dan terjadilah konstipasi. Makanya semuanya perlu dalam keadaan yang selalu setimbang.
Organ terakhir yang akan kita bahas adalah rektum. Nah, di sini kita akan membahas tentang defekasi. Defekasi itu proses pengeluaran feses dari tubuh melalui anus. Jadi rektum nanti akan menjadi tempat penyimpanan feses sementara yang nantinya akan dikeluarkan lewat anus. Dalam keadaan normal, rektum itu akan relatif kosong. Tapi seperti slide sebelumnya, ketika mass movement terjadi, feses akan terdorong menuju ke rektum. Masuknya feses ke rektum ini akan meregangkan dinding rektum. Peregangan yang terjadi di rektum ini akan merangsang reseptor regang yang akan mengirim sinyal ke medula spinalis segmen sakral sehingga memicu refleks defekasi. Nah, sebelumnya setelah rektum kan anus. Nah, di anus kita akan menemui dua otot yaitu sphincter ani internus dan juga sphincter ani externus. Nah, sphincter ani internus bekerja secara involunteer atau tidak sadar sehingga kita tidak bisa mengontrol apakah kita dapat merelaksasikan atau mengontraksikan sphincter ani internus ini. Nah, kebalikannya untuk sphincter ani externus itu bekerja secara volunteer. Jadi kita bisa mengontrol kontraksi dan relaksasinya. Nah, ketika terjadi refleks defekasi, rektum akan berkontraksi, sedangkan sphincter ani internus akan relaksasi. Nah, ketika ini terjadi, disinilah pertama kalinya timbul keinginan untuk rasa buang air besar. Tapi belum tentu feses langsung keluar lewat anus, karena masih ada sphincter ani externus. Jika kita memutuskan masih ingin menahan rasa keinginan buang air besar itu, maka kita mampu mengontraksikan sphincter ani externus ini, sehingga feses tetap tertahan di rektum. Apabila feses tidak dapat ditahan lagi, sebaliknya kita dapat merelaksasikan sphincter ani externus sehingga feses bisa keluar lewat anus dan terjadilah proses defekasi atau buang air besar. Nah, defekasi itu terjadi selain karena sphincter ani externus kita relaksasikan, ada juga bantuan dari kontraksi otot perut dan juga diafragma yang meningkatkan tekanan dalam rongga perut sehingga feses bisa keluar lewat anus. Nah, masih ingat dengan fungsi-fungsi utama yang dilakukan oleh organ pencernaan kita yang meliputi motilitas, sekresi, digest atau pencernaan dan juga absorpsi. Nah, di tabel ini lebih ke meringkas di tiap-tiap organ itu terjadi apa aja sih. Jadi bisa silahkan dibaca lebih lagi ya. Selanjutnya, penilaian status kesehatan dan status gizi seseorang tidak hanya dilakukan lewat pemeriksaan laboratorium, tapi bisa juga dilakukan lewat mengetahui indikator kesehatan. Beberapa indikator kesehatan yang berkaitan dengan sistem pencernaan itu ada berat badan ideal, lemak tubuh, BMI, dan rasio lingkar pinggang dan panggul. Salah satu indikator kesehatan yang paling sering digunakan adalah BMI atau Body Mass Index atau indeks massa tubuh. Jadi BMI ini digunakan untuk memperkirakan hubungan antara berat badan dan tinggi badan. Dan tabel ini adalah klasifikasi apakah seseorang itu punya BMI yang normal, underweight, atau malah obesitas. Tapi BMI masih memiliki keterbatasan. Dia tidak bisa membedakan apakah berat badan seseorang itu berasal dari massa lemak atau malah massa otot. Makanya dalam menentukan status kesehatan seseorang, kita juga memerlukan indikator lainnya, seperti persentase lemak tubuh dan juga rasio lingkar pinggang dan panggul. Dan itu tadi adalah penjelasan yang berkaitan dengan praktikum sistem pencernaan dan metabolisme kita hari ini. Terima kasih.